datang di kuliah online mata kuliah komunikasi bisnis. Nantinya akan ada beberapa materi yang dipresentasikan melalui video. Oke, selamat belajar. Oke adik-adik, kali ini kita akan masuk ke dalam materi pengolahan dan penyajian data yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Tapi sebelumnya saya mau meminta kalian untuk menyediakan pulpen dan buku untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam materi ini. Nah, sebelum kita bicara jauh tentang pengolahan data dan penyajian data, kita harus tahu dulu pengertian data itu sendiri. Nah, data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi itu adalah hasil dari pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Di sini saya kasih contoh, misalnya Taruna sedang mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, ini adalah salah satu fakta bahwa Taruna memang sedang mengikuti kuliah komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua, terdapat 15 orang taruna yang mengumpulkan tugas komunikasi bisnis. Nah, di sini terdapat fakta dan kita menjabarkan ke dalam bentuk angka bahwa ada 15 orang taruna yang mengumpulkan tugas. Nah, dalam data itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, apa sih data primer itu? Nah, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang memerlukan data tersebut. Sehingga data yang diperoleh adalah data baru atau data asli. Contoh, misalnya kita butuh data tentang daya tarik objek wisata. Nah, kita sebagai orang yang membutuhkan data tersebut, ketika kita terjun atau kita datang langsung ke objek wisata tersebut dan memperoleh data itu kita sebut dengan data primer. Nah, yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Misalnya dengan melakukan studi pustaka atau studi literatur. Contohnya kita mau mencari tentang pengertian objek wisata. Nah, untuk mencari pengertian objek wisata itu kita bisa melakukan studi pustaka atau literatur pada tulisan yang telah ada sebelumnya, baik itu melalui buku maupun melalui media internet. Tetapi jangan lupa untuk mencantumkan sumber dari tulisan tersebut di dalam tulisan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Nah, pengolahan data itu sendiri adalah proses mengumpulkan data mentah, kemudian mengubah dan mengolah data tersebut untuk memperoleh keterangan ringkasan berupa data-data atau angka-angka yang dapat dimengerti. Nah, saya punya contoh, misalnya kita punya data tentang orang yang berkunjung di suatu objek wisata setiap hari selama 1 minggu. Nah, dari data tersebut bisa kita olah menjadi data kunjungan wisatawan. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya kita punya data tentang objek wisata apa saja yang ada di Wakatobi. Nah, dari data tersebut bisa kita olah menjadi data objek wisata bahari. Artinya dari data objek wisata yang kita punya, kita olah, kita pilah kembali yang mana masuk ke dalam data objek wisata bahari. Kemudian kita masuk ke siklus pengolahan data. Nah, dalam siklus pengolahan data ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Nah, yang pertama input ini bagaimana cara kita mengumpulkan data dan mengidentifikasi, kemudian kita mengorganisasikan data yang sudah kita peroleh. Nah, kemudian dari input kita masuk ke tahapan proses. Nah, dari data yang sudah kita input, kita melakukan proses pengolahan data. Nah, di sini kita mulai menyunting data-data yang sudah kita dapatkan, kemudian kita melakukan pengkodean, dan kemudian kita mulai menyajikan atau memasukkan ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Nah, tahapan yang terakhir adalah output. Nah, di sini sudah dapat terlihat jelas bahwa hasil dari data yang telah kita olah, yaitu dalam bentuk informasi. Nah, di sini bisa dilihat mengenai tahap proses pengolahan data.
Nah, yang pertama itu ada tahapan penyuntingan. Nah, data yang kita sudah peroleh, data mentah yang sudah kita input, kita masukkan dan kita cek kembali, kemudian kita koreksi yang mana yang sesuai, kemudian mana data yang tidak logis atau yang meragukan. Nah, setelah kita menyunting data-data tersebut, kita mulai melakukan pengkodean. Nah, kita memberikan kode atau simbol yang memudahkan untuk kita membaca data tersebut. Artinya setiap data yang kita masukkan, kita kasih kode untuk setiap kategori yang sama atau jenis yang sama. Nah, kemudian masuk ke tahapan tabulasi. Nah, dari data yang sudah kita berikan kode atau simbol, kita masukkan ke dalam tabel-tabel agar lebih mudah dipahami.